Bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan balik lagi di sesi batok ya. Dan khusus untuk sesi batok kali ini guys, kita bakal masuk di bagian breakdown dari trailer terbaru untuk seri Ultraman Trigger yang kemarin sore itu sudah dirilis sama pihak Suburaya ya guys ya. Dan saya setelah menonton trailernya itu benar-benar ngerasa ada hype banget ya. Ya semoga aja nanti seri ini bisa dibawain dengan baik ya. Karena dari segi CGI-nya aja itu berasa gila keren banget, berasa nonton movie ya. Padahal ini baru series gitu ya. Oke, nanti guys ya kita bakal puterin videonya di bagian sini ya. Itu nanti kita sambil nontonin videonya sambil kita bahas ya poin-poin apa aja sih yang sudah ditampilkan di dalam trailer terbaru kemarin gitu ya. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi lebih baik kita langsung masuk aja lah ini ya. Sip guys, ini videonya sudah saya buka ya. Jadi kita langsung saja masuk, ini kita bahas ya. Untuk bagian awal ini guys ya, ini ditampilkan bagian henshin dari si Kengo Manakanya ya. Jadi di sini kalau kita lihat untuk background dari henshinnya itu ya, ini jadinya warna putih. Dan kalau kita lihat lagi ya, untuk nuansa bagian sini itu ada kayak feel-feelnya untuk Ultraman X gitu ya. Jadi kayak apa tuh namanya gitu sih, digital gitu ya kalau Ultraman X ya. Kalau di sini itu feelnya itu jadinya warna putih gitu guys ya. Oke lah, kita lanjut ya. Ini untuk bagian scene henshinnya si Kengo nanti di episode mendatang ya tentunya ya. Kemudian di bagian ini guys ya, pembukaan sini ya, kalau yang dari judul serialnya ini bener-bener berasa lihat yang bagian ini ya, judul Ultraman 3 ya, dibikinnya cukup mirip ya, cuma di sini itu jadi lebih modern aja ya. Dan sih untuk judulnya itu New Generation 3. Nah, supaya teman-teman nggak bingung lagi ya, karena masih banyak banget ini yang apa tuh bingung ya, mereka itu selalu mikir kalau Trigger ini adalah kayak apa ya, penerus dari Ultraman 3 atau anak dari Ultraman 3 gitu ya. Padahal sebenarnya ya Trigger itu adalah Ultraman 3 itu sendiri gitu ya. Ya kalau kalian ini join di grup Tokusatsu pas dibahas Ultraman Trigger ini pasti suka nemuin komen-komen begitu ya. Kemudian nanti untuk episode 1 ya, ini bakal berlangsung di planet Mars ya. Dan kalau kita lihat di sini itu peradabannya itu sudah maju banget ya, dimana sudah banyak bangunan-bangunan serta pesawat yang kalau kita bilang sih ini udah maju banget lah ya untuk bagian pemukiman penduduknya ya. Oke, kemudian bagian sini ada si Kengo ya. Kan di sini diceritain kalau dia itu bekerja di bagian botani gitu, atau yang bagian ngurusin tanaman gitu ya. Dan nanti tanamannya ini kemungkinan bakal masuk di dalam ceritanya ya, karena tanaman itu dibawa terus sama si Kengo ya sampai dia join di bagian God Select nanti ya. Oke, kita akan gerakin lagi. Nah, ini nanti si Kengo kayaknya itu itu langsung guys ya. Apa tuh namanya? Dia itu direkrut langsung ya sama bapaknya si Yuna ya, alias si Zizuma itu. Zizuma siapa ya namanya, saya agak lupa ya. Kemudian di satu scene-nya lagi di sini ya, ini apa tuh namanya, patung ya dari si Circle Arms-nya. Jadi bisa dibilang kalau Circle Arms-nya ini ya, ini menjadi senjata utama yang nantinya akan dipakai terus sama si Ultraman Trigger di series ini ya. Karena untuk senjatanya ini itu ada gambarnya di bagian yang monumen kuno itu guys ya. Nanti bakal kita bahas kalau udah sampai di bagian situ ya. Di ini ngomongnya agak cepet sih, karena takutnya nanti videonya kepanjangan ya. Nanti juga kalau kita lihat lagi di bagian scene yang ini ya, itu si Kengo ya, atau host dari Ultraman Trigger ini nanti bakal dapetin kekuatannya dari patung Ultraman Triggernya langsung ya. Jadi mirip sama kayak si Daigo lah ya. Cuma di sini yang kita belum tahu itu apakah si Kengo-nya ini bener-bener apa tuh namanya sama kayak Daigo gitu ya, itu keturunan dari ini Ultraman 3 atau bukan gitu ya. Kalau Daigo kan dia masih punya kayak inilah ya, apa hubungan dengan Ultraman 3 gitu ya. Salah ini nyebutnya ya, sorry. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini guys ya, penampakan dari patung Ultraman Trigger ya. Dan mungkin nanti di sini si Kengo-nya itu bakal nyatu sama si Ultraman Trigger. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini guys ya, di sini kan si Kengo ya, itu sudah dapat yang namanya God Spark Lens-nya ya. Cuma kita nggak tahu God Spark Lens-nya ini itu yang dibikin sama Akito dari God Select atau bukan gitu ya. Karena ada satu scene juga di trailer yang kali ini tuh si Kengo-nya itu pas henshin dia sembunyi-sembunyi gitu guys ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Selain itu juga di sini Kengo nanti bakal dapetin yang namanya Hyper Key-nya yang multi type untuk henshin pertama kali guys ya. Kita lanjut.
Nah, ini yang saya bilang tadi guys ya, sepertinya ya, si Kengonia ini nanti direkrut langsung sama si ayahnya Yuna buat join ke God Select-nya ya. Mungkin dia ngeliat sesuatu di dalam dirinya Kengo, makanya dia direkrut gitu ya. Nah, kita lanjut perkenalannya. Nah, ini untuk yang bagian awal ini ya, kayaknya nanti bakal diceritain ya origin bagaimana ditemukannya ya reruntuhan yang isinya itu ada patungnya si Ultraman Trigger, kemudian ada yang circle arms-nya, sama lukisan kuno yang menceritakan kisah dari si Ultraman Trigger itu sendiri gitu guys ya. Nah, di sini kalau kita lihat lagi ya, ini kan gambarnya agak kecil ya, nanti ada satu gambar yang saya perbesar ya. Di sini di tangannya Akito itu dia lagi megang spark lens gitu lah ya, punyanya Trigger, tapi ini dalam versi yang kunonya atau yang dalam bentuk batunya ya, dan ini diserahin sama si ini ya, si ayahnya Yuna gitu guys ya, mungkin buat diteliti dan kemudian nanti dari sinilah dikembangin gitu ya God Spark Lens yang nantinya bakal dipakai sama para anggota dari God Select gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini sedikit cerita ya bagaimana awal dari si ayahnya Yuna itu menemukan lah ya apa reruntuhan yang berisi dari patungnya Ultraman Trigger dan lain-lainnya gitu ya. Oke, ini untuk timnya. Nah, untuk bagian sini kan ada lagunya gitu guys ya, yang bam gitu ya. Itu benar-benar mirip banget sama lagu yang dulu dipakai di seri Ultraman 3 sama Ultraman Dyna gitu guys ya. Jadi itu di aransemen lagi ya. Jadi itu lebih baru gitu ya. Ya biar nuansanya itu lebih cocok ke Ultraman Triggernya ya. Tapi kalaupun dia pakai lama juga ya masih tetap nge-hype lah ya, apalagi pas denger musiknya gitu ya. Nah, untuk di sini ya, kalau kita lihat karakternya Akito itu kayaknya karakter yang cukup ini ya, nggak terlalu suka deket-deket sama orang lain ya. Jadi dia itu kayaknya termasuk karakter yang cukup nyebelin ya kalau saya lihat di sini ya. Kalau yang untuk Yuna sih itu nggak usah ditanyain lagi guys ya. Ini benar-benar jadi pemanis ya untuk seri Ultraman Trigger kali ini, karena heroinnya ini benar-benar ya senyumnya itu benar-benar menawan sekali guys ya. Dan kalau kalian mau tahu guys ya, si Yuna ini itu umurnya masih cukup muda ya. Untuk tahun ini dia baru 19 tahun guys ya. Waduh, beda 6 tahun dari saya guys ya. Berasa udah tua cuy. Nah, kemudian di bagian scene yang ini kita lihat si Akito juga lagi liatin plasma spark yang tadi dikasih sama ini ya ayah Yuna ya di awal scene tadi ya. Dan scene ini sebenarnya itu ada ditampilin di bagian yang presscon kemarin guys ya. Cuma di sini itu ditambahin suara lagi gitu ya, dan beberapa scene tambahan lainnya gitu ya. Nanti kita bakal ngeliat Pak Bos ini ngendaliin pesawatnya Nurdesego, yang udah nggak sabar sih ngeliat peran dia kali ini di seri Ultraman Trigger ini ya, karena di seri Ultraman Z kan perannya itu cukup komedi gitu ya. Semoga kali ini juga bisa bawain perannya itu dengan baik lah gitu ya. Oke, ini Nanase ya kalau saya nggak salah namanya, ini nanti yang bakal jadi pilot dari Guts Falcon ya. Nah, untuk si ini ya Alien Metron Maruru ini nanti dia itu perannya di sini lebih kayak operator gitu ya, mungkin ngelaporin status dari para monster segala macamnya gitu ya. Dan untuk bagian dalam pesawatnya Nurdesego ini ya, atau jadi markas dari untuk Ultraman Trigger ini, menurut saya sih keren lah ya, karena kita berasa lihat markasnya Ultraman Dyna lagi, Ultraman G lagi ya, karena ini markasnya itu kan di atas langit gitu ya, alias terbang ya. Jadi benar-benar konsepnya bawa balik beberapa konsep lama ya gitu ya guys ya. Untuk ini apa voice actress yang isi suaranya si Maruru ini nanti diisi sama si Mao guys ya, itu atau yang lebih dikenal sama Gokai Yellow lah ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada human formnya dari si Juran guys ya. Kita lihat nanti peran kapten ini apakah dia bakal jadi peran yang kapten yang kocak atau serius, kita lihat ya. Nah, untuk bagian yang nampilin pesawatnya ini ya, yang ketika Nurdesego ini berangkat guys ya, itu gila sih, ini animasinya itu bener-bener CGI-nya keren parah lah ya, berasa nontonin CGI di movie-movie gitu lah ya, bener-bener patut diancungi jempol lah ya untuk Suburaya tahun ini, benar gencar-gencar banget ya, jor-joran banget lah ya buat bikin serial Ultraman Trigger kali ini ya. Jadi semoga nanti ya story-nya itu juga bagus gitu ya, jadi ditunjang sama CGI sama story yang bagus dan disukai sama banyak orang lah ya untuk serialnya ini ya. Oke,
Kita lanjut lagi. Nah, di bagian sini guys ya, ini ada satu yang menarik perhatian saya guys ya, dimana di sini kan kita ngeliat si Akito itu lagi megangin hyper key yang warna merah ya. Kemungkinan hyper key ini nanti dipakai untuk akses formnya Ultraman Trigger yang power type-nya ya. Sedangkan untuk yang bagian monumen kuno ini guys ya, kalau kita lihat ada satu cewek gitu ya, itu berdiri di bawah Ultraman-nya ini kemungkinan mirip perannya sama kayak Yuzare ya, yang dari seri Ultraman 3 dulu ya, kayak seorang Miko gitu ya, yang menyadarkan Ultraman 3 gitu ya. Kalau di seri Ultraman 3, kalau di sini kita belum tahu ya perannya seperti apa, tapi yang sepertinya bagian ini bakal menarik nantinya ya. Semoga ada penjelasan lebih lanjut lah ya ketika seriesnya dimulai ya. Kita lihat apakah nanti originnya si Trigger ini sama kayak Ultraman 3 yang mengkhianati temen-temennya karena dia ngebucin gitu ya. Semoga aja sih dibedain sedikit lah ya. Karena waktu kita lihat di bagian patung itu juga untuk Ultraman Trigger itu dia sudah dalam wujud multi type-nya gitu guys ya. Beda, bukan, dia nggak pakai yang wujud awal yang Ultraman 3 ya. Kirain nanti dia bakal pakai wujud Ultraman 3 habis itu berevolusi gitu. Ternyata enggak ya. Kemudian untuk Guts Falcon guys ya. Guts Falcon di sini kalau lihat-lihat lagi tuh bener-bener berasa nontonin ini sih seri anime Macross ya. Kalau kalian belum tahu, Macross itu ya anime tahun berapa gitu ya, 90-an ya seingat saya atau 80-an. Itu anime juga kayak gini, pesawatnya itu bisa transferable gitu guys ya. Nanti bisa bertempur sama musuh ini. Semoga ya untuk yang Guts Falcon-nya ini bakal dipakai ya nggak cuma satu kali atau dua kali gitu ya, karena di sini kan dia pakai CGI ya, yang pasti untuk biaya CGI kayak gini biasanya bakal mahal ya. Tapi semoga bakal ada banyak scene yang menampilkan pertarungan pakai Guts Falcon sama si Lourdes Ego-nya ya. Itu harapan saya sih untuk seri Ultraman Trigger ini, karena mereka untuk seri kali ini kan pesawatnya itu pakai semacam drone gitu ya sistemnya, bukan dikendalin sama orang. Jadi ya pastinya kali ini bakal full CGI sih untuk bagian pesawatnya itu ya, kecuali mungkin yang waktu peluncurannya itu baru pakai yang properti asli ya. Kemudian di sini kita lihat ini si ini ya, kalau kita lihat bajunya itu si ini ya, si Kengo itu dikasih guys ya peralatan ketika dia baru join ke timnya ini God Select ya. Itu ada yang ini God Spark Lens-nya yang versi biasa kayaknya ini ya, atau yang versi ini mungkin nanti kalau ini ya, kalau tebakan saya sih untuk sekarang guys ya, bisa aja Guard Spark Lens yang Kengo ini itu berevolusi kayak X Divisor-nya Ultraman X gitu guys ya. Kalau di seri Ultraman X itu kan gak apa namanya, X Divisor-nya kan itu dipakai sama semua anggota ya, dan di sini Guard Spark Lens-nya ini juga dipakai sama semua anggota gitu ya. Jadi ada persamaan dari serial Ultraman Trigger ini sama si Ultraman X gitu ya, dari bagian item yang dipakai ini. Kemudian untuk konsep hyper key-nya ini juga mirip sama konsepnya Ultraman X, yaitu yang cyber card-nya gitu guys ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya untuk bagian sini ya. Nah, jadi ada kemungkinan ini Guard Spark Lens-nya si Kengo itu nanti berevolusi dan bisa dipakai untuk Henshin gitu ya, selain dipakai untuk nembak, jadi kayak X Divisor-nya Ultraman X ya. Ini saya jadi ngomong dua kali ya bagian sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk hyper key yang berisi kekuatan para kaijunya ini guys ya, ini sebenarnya udah pernah kita bahas juga ya di bagian komunitas ya, dimana di sini itu fungsi dari hyper key-nya ini adalah untuk meminjam kekuatan dari kaiju atau karakter tertentu yang dibikin jadi hyper key ini ya. Nah, di sini itu hyper key-nya si Eleking di sini itu bisa dipakai untuk menambah kekuatan serangan dari tembakannya ini Guard Spark Lens-nya ini untuk semacam tembakan peluru listriknya gitu ya. Ini kita lihat aja di videonya. Ini dipakai langsung sama si Akito guys ya, buat nyerang si Gimaira. Ini ya mungkin bakal banyak yang protes ya setelah ngeliat si Gimaira ya, kok ini kaiju dari era Showa muncul lagi di era Heisei gitu ya. Apalagi yang ngelihat Gomora sama si Eleking gitu ya, apalagi itu dua kaiju kan jadi hyper key gitu guys ya, pasti banyak yang protes gitu. Cuma untuk bagian sini saya rasa nggak usah terlalu dipikirin lah ya, karena kan untuk konsepnya ini versi reboot dari Ultraman 3 gitu. Jadi ya kalaupun
yang dimunculin kaiju itu aja ya rasanya nggak terlalu bermasalah gitu ya, selama origin dari kemunculan para kaiju itu jelas gitu nantinya di seriesnya gitu guys ya. Karena kalau mau make kostum yang dari seri Ultraman 3 lagi, kita nggak tahu kostumnya itu masih ada atau enggak gitu ya. Karena untuk perawatan dari kostum para kaiju itu nggak mudah gitu guys ya, karena dia bahannya kulit gitu, mungkin ada yang udah rusak atau gimana kita belum tahu gitu ya. Dan untuk beberapa kaiju kayak Gomora, Eleking itu sering dimunculin ya, karena mungkin itu yang paling umum lah gitu ya, paling mudah dimunculin lagi di seri-seri Ultraman sekarang ya. Apalagi Gimera kemarin juga baru habis muncul di yang Kuki FTAC gitu ya, dilawan sama Ultraman XT gitu ya. Kemudian di bagian sini ya, kebetulan kita pause di bagian sini itu scene-nya lah jauh banget ya loncatnya, salah guys ya. Jadi scene yang ini kita lihat si Kengo ya itu lagi sembunyi-sembunyi untuk Henshin ya. Jadi ada kemungkinan sih di sini anggota God Select yang lain itu belum tahu ya kalau si Kengo-nya ini bisa berubah jadi Ultraman Trigger ya. Nah, inilah yang saya bilang tadi guys ya, ada kemungkinan nanti God Spark Lens ini berevolusi gitu guys ya, kayak X Divisor kasusnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini nanti Henshin di episode pertama kayaknya ya, dekat reruntuhannya Ultraman Trigger ya. Dan sedikit bocoran juga guys, yang ini nanti salah satu item yang bakal kita review juga di channel ini dalam waktu dekat ini guys ya. Padahal sih belum rilis ya, cuma nanti ada kejutan tentunya guys ya, tenang aja. Oke lah. Kemudian untuk bagian sini, ini saya benar-benar nantiin banget sih fighting scene di episode 1 ya. Karena kalau kita lihat di sini ini benar-benar ciri khasnya Koichi Sakamoto banget ya ini ya, adegan yang salto-saltoan begini ya. Semoga aja nanti sinematiknya bagus. Kemudian ini pertarungan di malam hari, dan ada lagi itu nanti kemungkinan bakal ada scene battle dalam wujud yang ini ya, ukuran human size-nya ya. Karena kalau kita lihat di PV yang kemarin itu kan si Hyudram ya itu nyariin si Ultraman Trigger dalam wujud human form-nya ya. Human form lagi. Human size maksudnya guys, sorry salah. Kemudian selain itu juga mana ya bagian si Ignis ya, saya bingung lagi nyariin si Ignis ya, itu cukup menarik untuk dibahas ya. Kemudian Circle Arm di sini guys ya, mana Circle Arms. Nah di sini kalau kita lihat lagi di monumen yang kuno ini kelihatan banget kalau si Ultraman Trigger ini dalam bertarung dia itu juga mengandalkan senjata ya, beda banget sama Ultraman 3 ya yang kita tahu itu battlenya benar-benar pakai tangan kosong. Jadi ya sudah perkembangan zaman, jadi kalian maklumi aja ya dalam penggunaan senjata ini ya, karena memang terkadang penggunaan senjata itu perlu gitu guys ya. Memudahkan dalam pertarungan. Di sini kita lihat ada gambarnya Ultraman Trigger yang sedang menggunakan Circle Arms-nya dalam bentuk yang arrow mode-nya ya. Oke. Ini nanti Circle Arms sendiri ini nanti bisa dikombinasiin sama beberapa hyper key untuk mengakses yang inilah ya, serangan yang lebih kuat tentunya ya. Mungkin nanti ini video bakal kepanjangan ya, mohon maaf lah guys ya, karena banyak banget yang pengen dibahas di sini ya. Nah ini dia guys ya, karakter Ignis ya, alias seorang perompak ya atau treasure hunter yang mencari harta karun di luar angkasa. Dan kita belum tahu nanti peran dia seperti apa, tapi kayaknya kemungkinan karakternya ini bakal sering banget ya konfrontasi sama pihaknya si ini Kengo dan kawan-kawan. Dan di sini juga kita lihat kalau si Ignis ini punya wujud Seijinnya lah ya, atau wujud monsternya, cuma di sini kan belum ditampilin ya. Nanti kita lihat wujudnya itu seperti apa. Semoga sih keren ya, karena aktornya ini juga yang meranin si Ignis ya, dia juga main di serial Kaizoku Sentai Gokaiger ya sebagai Basco ya. Jadi udah nggak usah diheranin lagi. Kemudian di bagian yang sini guys ya, di reruntuhan yang ditemukan itu di monumen kuno ini ya, itu juga diceritakan soal 3 ini ya Dark Giants ya, yaitu si Camilla, Dargon sama si Hyudram. Dan ini itu udah pastinya dipikirin baik-baik sama si ini ya, ayahnya Yuna ya, karena ini merupakan sebuah ancaman yang nantinya bakal menyerang bumi gitu ya. Oke, dan habis itu di sini perkenalan lah dari ketiga karakter Dark Giants ya. Dan di sini juga kemarin kan nggak ada suara dari seiyunya atau VA-nya itu, dan untuk bagian trailer kali ini tuh sudah ditambahkan ya. Untuk suara Dargon sih cukup ini ya, cukup sangar ya, cuma agak kurang serak sih. Kalau agak serakin dikit mungkin bakal lebih berasa lagi ya sangarnya ya.
Kalau yang di sini itu jadi agak gemulai gitu suaranya si ini apa namanya si Hugh Drum ya, itu diisi suaranya sama aktor yang dulu pernah main di serial Sister X guys ya. Oke lah, kita lanjut. Ini udah mendekati bagian akhir ya. Nanti kita bakal melihat pertarungan dari si Golba versi ini ya, downgrade dari Five King ya. Jadi bener-bener desainnya itu bener-bener kepake terus ya si apa namanya si Golza ya, Golza, Melba, si apa fusion lagi ya, dua karakternya ini. Nanti kita bakal lihat pertarungan dari Camilla sama si Ultraman Trigger ya di episode 1 ini. Oke, banyak kan sih bagian belakang sini udah ini lah ya, selesai. Nah itu dia guys ya untuk video pembahasan kali ini ya. Jadi sorry banget kalau misalnya di video kali ini itu agak panjang ya, karena memang ada banyak banget yang pengen disampaikan juga, dan semoga sih pembahasannya itu ya berguna gitu guys ya. Kalau misalnya masih ada kekurangan nanti bisa kalian sampaikan aja ya. Jadi nanti kita tinggal tunggu aja penayangan itu episode pertama dari serial Ultraman Trigger itu pada tanggal 10 Juli 2021 ini ya. Nanti kita bakal bikin first impression ya mungkin dari episode satunya. Kalau misalnya nanti saya nggak sibuk ya untuk kuliah, mungkin saya bakal bahas juga itu story dari setiap episodenya itu setiap minggunya kayak Ultraman Z kemarin ya. Walaupun Ultraman Z kemarin ada beberapa episode yang kita sempet skip ya, nanti mungkin kalau sempet ya saya bikin gitu guys ya. Oke, itu aja guys untuk video kali ini ya. Jadi nanti kalau misalnya ada banyak kekurangan ya mohon dimaklumi lah guys ya, karena saya juga perlu belajar lagi untuk bikin video lebih baik lagi. Nanti kalian bisa sampein aja bagian kurangnya di mana biar bisa diperbaiki ke depannya gitu guys ya. Oke lah, kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya. Oke guys, kita ketemu lagi di next video. Akhir kata salam untuk Ustaz Indonesia. Adieu.